A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar, ya, tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, yang dengan itu kemudian, ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul, ya, bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia, ya, ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat satu tema tentang fokus, ya, dalam membangun kebahagiaan keluarga, ya. Kenapa tema ini saya angkat? Ya, karena memang bahwa dunia hari ini, ya, pernak-perniknya lebih rumit, nah, ya, lebih jelimet, lebih beragam. Ya, hal-hal yang menjadi gangguan, ya, atau sesuatu yang sifatnya mengganggu konsentrasi manusia itu luar biasa banyak. Ya, setelah ditemukannya internet, gitu, ya, maka segala sesuatunya ada di ujung jari. Makanya dalam dunia pendidikan juga diakui, ya, bahwa mendidik, ya, anak-anak pada masa sekarang, ya, dalam konteks membangun keluarga bahagia itu bukan hal yang mudah. Ya, tantangannya lebih berat, ya. Ya, guru-guru yang pernah hidup, ya, di zaman-zaman dulu, itu, ya, ya, lalu kemudian menyaksikan bagaimana dunia hari ini, ya, mereka geleng-geleng, ya. Hal-hal yang sifatnya mengganggu konsentrasi, ya, fokus, ya, kita untuk mencapai tujuan, ya, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini luar biasa banyak, ya, dan besar, ya. Bahkan karena itu kemudian Kementerian Pendidikan menyebutkan, ya, dalam satu artikelnya bahwa internet ini sekarang menjadi ancaman serius, ya, di era digital. Ya, banyak begitu kan, dan ini juga disoroti oleh Majelis Ulama Indonesia juga, ya, bahwa kemerosotan akhlak, ya, dan moral bangsa kita, ya, tidak hanya kita, sebetulnya dunia lah secara umum, ya, karena memang perkembangan dari teknologi informasi, ya, kasus-kasus judi online, ya, pinjaman online, apalagi, ya, pelacuran online, ya, bahkan tindakan-tindakan kriminal, ya, itu berawal dari dunia online dulu, gitu, ya. Ya, kenalan di media sosial, gitu kan, kemudian pas bertemu terjadi perzinahan, kadang-kadang pembunuhan, ya. Ya, tindakan penipuan juga marak di dunia online, ya, macam-macam, ya, sekarang. Ya, asasnya dari internet, ya. Dan ini juga jadi serba salah, gitu, ya, nggak punya internet bingung juga, ya, kita sekarang kerja belajar, ya, pakai internet, gitu, ya. Komunikasi lebih sering pakai internet, nggak pakai internet susah juga, gitu.
Makanya sekarang kan kalau bicara kebutuhan manusia itu kan tidak hanya sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau dulu kan sandang, pangan, papan. Tambah lagi sekarang 4, pulsa. Nggak ada pulsa kayaknya mati gaya manusia ya. Nggak bisa hidup gitu ya seolah-olah. Jadi artinya bertambah berat ya, manusia memenuhi keinginan atau kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi sekarang internet ya, masuk ke dalam kebutuhan dasar begitu. Kebutuhan pokok juga. Anak-anak kita sekolah nggak pakai internet ribet juga itu kan. Yang kuliah apalagi gitu ya. Ya itulah di satu sisi ya situasi dan kondisi. Nah di sisi yang sama ya bahwa memang kita ya di dalam hidup di dunia sekarang ini ya, dunia yang kita anggap sering berubah ini punya tujuan, ya, punya fokus. Ya, yang sebetulnya ini bagian dari amanah ya, yang dibebankan kepada kita ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana misalnya ya kalau bicara keluarga bahagia kan begitu ya. Kalau berbicara konsep keluarga itu kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah menegaskan ya, di dalam surah Ar-Rum ya 21 ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ya min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum, di mana Dia telah menjadikan ya bagi kalian ya, min anfusikum azwaja ya, pasangan dari jenis kalian. Apa tujuannya? Apa fokusnya? Litaskunu ilaiha. Ya, bahwa dalam berkeluarga kita menikah maka fokus utamanya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita kemudian merasa tentram ya, kepadanya, kepada pasangan kita. Itu kan. Ya kan tujuan keluarga kalau berbicara tentram itu kan makna itu kan sinonim dengan bahagia. Orang bahagia itu kan orang yang tentram. Enggak bahagia orang walaupun punya duit, punya harta melimpah, tapi dia gelisah, itu enggak bahagia. Tapi orang bisa dikatakan bahagia walaupun enggak punya duit gitu ya. Belum jelas juga mau makan apa besok begitu. Tapi tenang-tenang aja, nyantai-nyantai aja, itu disebut orang happy, itu orang bahagia. Maka pernikahan sesungguhnya, fokus pernikahan itu adalah bagaimana mewujudkan ketentraman. Ya. Mewujudkan rasa bahagia kan di dalam rumah tangga. Ya. Dan karena itu kemudian Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan ya untuk mencapai tujuan tadi itu ya, agar kita tentram di dalam hidup gitu kan bersama dengan pasangan kita, maka Allah jadikan di antara kita dengan pasangan kita apa? Mawaddah ya. Rasa cinta ya, warahmah, dan juga rasa kasih sayang. Ya ada cinta ya adalah di situ ya gairah seksual kita ya tersalurkan ya. Kemudian warahmah ya rasa sayang ya, ada tempat ya untuk kemudian berbagi ya kesusahan itu kan, sehingga tadinya gelisah ya dari kantor sampai ke rumah cerita ke istri atau cerita ke suami, kemudian jadi plong, jadi happy. Suaminya bisa ngimbangin, oh iya gitu Adinda, dinasihatin ya. Sehingga kemudian hati yang tadinya gelisah ya dari luar ya, dari tempat kerja mungkin begitu ketemu dengan pasangan ya ada solusi yang kemudian menenteramkan. Nah, kan keluarga bahagia itu kan begitu. Fokusnya kan begitu ya. Nah, karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya. Ini harus disadari oleh setiap kita sebagai anggota keluarga, ya, terutama dalam konteks suami istri ya, ayah dan bunda lah begitu kan di dalam rumah, bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, ya, maka tetaplah fokus, ya, kembalilah kepada fokus utama di dalam membangun kebahagiaan keluarga. Bahwa saya itu akan ada istilah orang tuh ya menyebutkan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena pada hakikatnya sekarang itu kalau kita perhatikan banyak orang yang mengejar-ngejar ya,
ya, atau menjalani kehidupan dunia, ya, baik itu mengejar karir gitu ya, apalagi gitu ya, membangun bisnis gitu ya, atau juga membangun melakukan interaksi sosial, berhubungan sosial gitu kan. Lalu kemudian ya sebetulnya kan itu dia harapkan itu bisa mewujudkan kebahagiaan kan, tapi justru dengan itu banyak orang yang lupa untuk bahagia. Ya, kalau bicara nih suami itu kan berusaha betul nyenengin bos gitu ya, nyenengin atasan. Harapannya kan biar naik pangkat gitu ya, karir di kerjaan bagus, lalu kemudian dengan itu nanti penghasilan kan lebih gede gitu kan. Nah, bayangannya dengan itu nanti bahagia, tapi udah nyampe ke sono ternyata lupa bahagia gitu ya. Kenapa? Ya disibukkan dengan urusan ini urusan itu, ya, meeting setiap sebentar ya, sampai anak kemudian nggak tahu kita ya, anak bagi rapot hari ini nggak sempat kita datang ke sekolah dia gitu kan. Lupa ya hari ini ulang tahun pernikahan kah, ulang tahun pasangan kah, ya, karena sibuk ya, sehingga kemudian yang muncul adalah sampai ke rumah cekcok, suaminya istri yang marah-marah, abang ini gimana sih, abang nggak tahu apa nih hari ini hari apa nih gitu. Maunya istri kan ini kan hari spesial, pulanglah nikmatilah kebahagiaan dengan istri kan begitu ya, nikmati kebahagiaan dengan keluarga. Makanya ada istilah we time ya, family time. Ya, jadi jangan me time aja, tapi juga ada we ya, atau family time. Ada waktu untuk keluarga di mana sebetulnya ya momen itu adalah momen di mana kita bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Nah, dan itu tadi ya sahabat Dream, sebagaimana yang saya katakan bahwa seringkali kemudian fokus kita ya di dalam meraih ya atau membangun kebahagiaan keluarga sering terdistract, sering terganggu ya, dengan kesibukan-kesibukan yang kita jalani. Karena itu kemudian sahabat Dream yang dirahmati Allah, ya, ketika kita misalnya ya berada di dalam situasi ya yang membuat dada kita sempit ya karena kesibukan dunia yang sedang kita jalani ya, atau katakanlah misalnya terjadi ya percekcokan, perselisihan ya dengan keluarga kita, maka coba ya tanya diri kita ini untuk dalam rangka membangun fokus tadi ya, mengembalikan kita ke tujuan yang benar lah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika berbicara rumah tangga itu ya adalah bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan kan begitu. Tapi kalau udah kemudian itu yang nggak kita dapat, ya, pulang ke rumah cekcok aja, berantem aja, ya dingin aja gitu, nggak ada happy-nya. Maka momen inilah momen bagi kita untuk merenung, untuk kemudian tanyalah kepada kita, atau juga mungkin konteksnya kalau misalnya kita ingin mengingatkan pasangan kita, anak-anak kita. Ya, ketika mereka sudah mulai menjauh, kita sudah mulai nggak merasakan ini ya, misalnya kebahagiaan, ya, ketentraman di dalam rumah kita, lalu kemudian kita ingin mengingatkan satu sama lain, maka ada hal-hal yang ya anggaplah ini sebagai bagian dari muhasabah. Apa saja itu? Yang pertama, tanya ya kepada diri kita, ya, kepada keluarga kita. Ini kalau udah mentok biasanya ada masalah gitu kan, ya, maka tanyalah diri kita. Apakah keluarga kita memiliki tujuan yang jelas? Dan apakah tujuan tersebut didukung oleh seluruh anggota keluarga? Itu ya, tanya diri kita. Saya sebetulnya berumah tangga udah sekian tahun, apakah sudah punya tujuan? Ya, fokusnya apa? Itu kan. Kenapa saya menikah dengan dia? Kenapa saya terima pinangan dia? Ya, kenapa lalu kemudian saya pengen banget punya anak? Ya udah punya anak sekarang, kenapa kok sekarang rasanya nggak bahagia? Apa tujuan kita sebetulnya? Ya, bukankah kita menikah untuk bahagia gitu kan? Nah, lalu apakah itu disupport oleh seluruh anggota keluarga kita? Bahwa semuanya juga memiliki tujuan yang sama agar kemudian di dalam rumah mereka bahagia, ya, tidak gelisah, ya, tidak tertekan, tidak takut gitu ya. Kan banyak suami-suami pulang ke rumah takut ya, istri-istri pulang ke rumah takut ya, takut dengan istrinya, takut dengan suaminya, takut dengan mertuanya. Anak-anak banyak yang takut dengan orang tuanya. Wah, ini udah salah jalur ini ya.
Lalu kemudian tanyakan juga apakah keluarga selalu berada pada jalur tujuan atau terkadang masih keluar jalur. Ini untuk memfokuskan itu tadi. Muhasabah bareng-bareng tanya, ini saya ini lebih sering keluar jalur untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, atau kita lebih sering tetap fokus. Nah, itu ya. Tanya juga kepada istri kita, suami kita, pasangan kita, ya, kepada anak-anak kita. Ya. Ya, ingatkan anak-anak kita, nah kita ini sebetulnya berkeluarga, kita ingin happy, ya, tapi kamu ternyata ya, menyimpang, ya, bikin masalah, gitu ya. Nah, sekarang gimana nyelesainnya nih? Nah, kamu sadar nggak kamu sudah menyimpang, gitu kan? Ingatkan mereka, ya, dengan tujuan keluarga kita. Lalu kemudian, pertanyaan yang paling penting apakah ya, di dalam hal kita, ya, mewujudkan tujuan keluarga kita itu kita sudah mengikuti, ya, apa yang digariskan oleh agama kita. Ya, kita sudah benar belum cara kita beragama di dalam berkeluarga ini? Sudah ngikutin praktek dari Rasulullah belum? Ya, rumah tangga kita ini, ya, sudah berjalan sebagaimana yang digariskan Rasulullah belum? Nah, ya. Rasulullah mengatakan baiti jannati, ya, kira-kira saya ini, ya, kalau berbicara interaksi suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, sudah ngikutin prakteknya Nabi belum? Tanya itu supaya kita fokus lagi, gitu kan. Nabi Muhammad jam segini, jam udah malam ini kita masih di kantor aja gitu ya. Padahal sebetulnya selesai kerjaan, tapi kita masih sibuk aja. Tanya ini udah waktunya pulang sebetulnya apa belum? Kalau kira-kira jam segini Nabi ada di mana, gitu kan? Ya, Rasulullah itu kalau udah selesai urusan di luar, beliau kembali ke rumah. Ya. Bahkan ketika beliau dalam satu riwayat disebutkan, ya beliau safar, ya, dalam satu perjalanan, ya, dalam satu ekspedisi pasukan, gitu kan. Ya, setelah sebulan, ya, berada di luar rumah, ya. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, maka yang dituju, ya, itu adalah rumah istri-istri beliau dulu. Semuanya diselesaikan dalam satu malam, dalam satu hari diselesaikan. Karena Rasulullah nggak mau keluarganya itu kemudian, itu dia, merasa rindunya tidak terobati. Ya, itu kan, itu yang Rasulullah kejar. Nah, tapi ada kita yang justru malas betul, ya, nemuin keluarga. Ya, dengan alasan, ya, kesibukan bisnis, ya, dengan alasan kesibukan karir, ya, dengan alasan macam-macam, ya, yang kita buat. Bahkan auzubillah kalau kemudian ternyata dunia luar dianggap lebih menyenangkan daripada keluarga. Nah, ini udah jauh melenceng dari Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan khairukum, dalam hadisnya itu khairukum li ahlihi, ya. Yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya. Dan Nabi katakan wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik, ya, di antara kalian kepada keluarga. Jadi Rasulullah itu mengutamakan keluarga. Nah, itulah. Nah, ini fokus kita membangun kebahagiaan itu ke sana arahnya. Nah, apakah kita masih fokus ke sana atau kita sudah melenceng? Ya, jadi yang paling baik kata Rasul di antara kita yang paling baik dengan keluarganya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin Bapak Donor. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.